Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya. Bagaimana sesungguhnya dialektika antara teks atau wahyu dengan konteks atau budaya yang sudah ada pada masa diturunkannya Al-Quran? Nah, mengapa pertanyaan ini saya anggap sangat penting? Sebab banyak orang yang belum memahami. Ada yang mengatakan teks atau wahyu ini harus betul-betul didahulukan daripada konteks, daripada budaya, atau budaya ini mengikuti wahyu, atau wahyu ini mengikuti budaya. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya mencoba untuk mengeksplorasi salah satu disertasi yang sangat menarik yang ditulis oleh Dr. Ali Sadikin dari UIN Sunan Kalijogo, bahwa ketika teks ini menyapa konteks, ketika wahyu ini menyapa budaya Arab pada saat itu, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahmil atau adopsi. Tahmil ini juga bisa dikatakan melanjutkan kebudayaan Arab yang sebelum Al-Quran diturunkan sudah berkembang dengan baik. Nah, atau bisa juga dengan menyempurnakan. Ya, contohnya apa? Contoh tahmil ini adalah menghormati bulan-bulan haram, menghormati bulan-bulan yang dianggap suci. Nah, bulan-bulan apa saja yang dianggap suci oleh kebudayaan Arab pada masa itu? Yaitu bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, 4 bulan ini pada masa itu disucikan sehingga tidak boleh terjadi peperangan dalam bulan itu. Nah, pada konsep yang pertama yaitu tahmil ini, maka penghormatan kepada bulan-bulan haram ini tidak dihapus sama sekali, tetapi justru dilanjutkan, justru dipertahankan oleh Al-Quran. Kemudian dialektika kedua antara teks, antara wahyu dengan konteks, dengan budaya Arab pada saat itu disebut dengan taghyir atau merekonstruksi. Jadi wahyu ini fungsinya merekonstruksi budaya Arab pada saat itu. Mengapa direkonstruksi? Sebab budaya Arab yang sedang berkembang pada saat itu menurut Al-Quran, menurut wahyu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid. Apa contohnya? Contohnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang Arab sebelum diturunkannya Al-Quran. Tetapi bagaimana hajinya? Mereka melaksanakan sa'i, mereka melaksanakan tawaf, tetapi prinsip tauhidnya menurut Al-Quran keliru. Mengapa? Sebab dalam sa'i, dalam tawaf mereka memuji-muji berhala-berhala besar. Contohnya adalah Hubal, kemudian Lata, Uzza, dan sebagainya. Maka hajinya ini tidak dihilangkan, tetapi konsep tauhidnya kemudian direkonstruksi dari menyembah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, kemudian direkonstruksi menjadi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu tidak menghilangkan budaya itu, tetapi kemudian diperbaiki. Nah, ini konsep kedua. Kemudian yang ketiga disebut dengan tahrim atau penghapusan atau pengharaman sama sekali. Nah, apa contohnya ini? Contohnya misalnya perbudakan, kemudian contohnya misalnya minuman-minuman khamar, kemudian perjudian. Nah, ini tidak dibolehkan oleh Islam. Kenapa tidak dibolehkan? Sebab ini menyalahi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kewahyuan, nilai-nilai dasar agama. Jadi judi, kemudian khamar, perbudakan, dan seterusnya itu memang langsung dihapus oleh Al-Quran. Tetapi cara menghapusnya itu bisa berdasarkan dengan graduasi. Misalnya menghapus minuman khamr karena sudah mengakar, karena minuman khamr ini sangat disukai oleh orang Arab pada saat itu, maka menghapusnya tidak mudah, sehingga dengan graduasi. Nah, kemudian ada juga langsung dihapus. Seperti apa? Seperti perjudian, ini langsung dihapus.
oleh Al-Quran pada saat itu. Maka ketika Al-Quran ini berdialektika, ketika wahyu ini berdialektika dengan konteks, dengan budaya, maka menurut Dr. Ali Sadikin terbagi menjadi 3 klaster tadi itu. Nah, demikianlah dialektika antara teks dengan konteks, antara wahyu dengan budaya. Jadi wahyu ketika dia berdialektika, ketika dia berhadapan dengan budaya, ya, maka tidak serta-merta ini dihapus total semuanya. Bahkan kalau kita lihat masjid-masjid itu ada menaratun, yaitu menara. Ya, kalau kita perhatikan secara kesejarahan, maka menara itu sesungguhnya adalah kebudayaan dari orang-orang Persia, kemudian dalam tanda petik itu diislamkan itu menara itu. Dari kata menaratun, orang-orang Persia menyembah api di tempat yang tinggi, kemudian itu apinya dihilangkan, tidak disembah lagi, kemudian dijadikan menara. Kalau di Indonesia biasanya menara itu untuk apa itu? Untuk meletakkan ya toa ya, agar suara adanya bisa kedengaran di mana-mana begitu. Nah, demikian penjelasan ini disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.